Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Septiana dengan NPM 25311108 dari kelas SI 25DX. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang ekonomi Islam, yaitu mata kuliah pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak M. Ashraf Asnan Siregar. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan masalah ekonomi dengan cara-cara Islami atau cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Berikut definisi ekonomi Islam. Menurut Manan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Menurut Khursyid Ahmad, ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Dan menurut Siddiq N. Siddiqui, ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasannya dan pengalaman. Adapun menurut Hasanus Zaman, ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, meningkatkan ekonomi lebih makmur. Yang kedua, menciptakan ekonomi yang adil dan merata. Yang ketiga, mewujudkan perekonomian yang stabil. Yang keempat, mewujudkan perekonomian yang serasi. Yang kelima, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan pemerdeka produksi. Yang keenam, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Berikut ada prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama tauhid, kedua keadilan, yang ketiga kenabian. Kenabian ada termasuk di kenabian tergolong ada sidik atau jujur, ada mat atau hasil, amanah atau dipercaya, fatona atau cerdas, tablik menyampaikan. Adapun lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Pertama, Bank Umum Syariah, yang kedua asuransi syariah, ketiga lembaga gadai, keempat BMT atau Baitul Mal Watamil, yang kelima pasar modal syariah. Perbankan syariah yang pertama ada bank umum konvensional, ada pun unit usaha syariah, sistem konvensional, dan di bagian bank syariah ada bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Pengertian bank syariah, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah yaitu pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Ada 5 prinsip bank syariah. Yang pertama, prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua, prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. Dan keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Yang terakhir, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa atikna. Berikut ada peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia
terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha Muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah Indonesia. Berikut fungsi bank syariah. Manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Adapun investor, investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa-menyewa atau leasing, musyawarah, akad mudharabah, akad salam atau istisnah, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengadilan atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Adapun jasa keuangan, bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau sewa. Contohnya, meliputi letter of guarantee, wire transfer, letter of credit, dan lain-lainnya. Yang terakhir, fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharumkan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana kard atau pinjaman kebajikan, atau zakat dan dana sumbangan sesuai prinsip-prinsip Islam. Berikut kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. Yang pertama, unsur gharar terdapat pada bentuk akad atau perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akide tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur gharar ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran, klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Yang kedua, unsur maisir. Terjadi apabila peserta asuransi atau pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, atau biasanya kurang dari 5%. Yang ketiga, unsur riba. Tergantung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan fund manager companies. Berikut definisi penggadaian syariah atau RAN. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syarat pegadaian syariah. Yang pertama rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Yang kedua murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Yang ketiga marhun, yaitu barang jaminan. Syaratnya A. Mempunyai nilai menurut syariat. Yang B. Harus pada waktu akad. Dan yang terakhir C. Harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Marhun bih atau dain atau hutang, yaitu harus jelas rahin dan murtahin, harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim yaitu mengingat pada waktu akad. Dan yang kedua ada ijab dan kabul, yaitu pernyataan gadai dari para pihak. Keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rain, kesesuaian kabul dengan ijab, masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya, dan terakhir persambungan kabul dengan ijab dalam majelis akad. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Menurut Hosen dan Hasan Ali, PKES 2008-11,
BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan atau berisikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Hedi Sudarsono 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sodako. Fungsi BMT, Baitul Mal atau bait sama dengan rumah, mal sama dengan harta. Menurut titipan dana zakat, infak, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tanwil. Bait yang berarti rumah, At-Tanwil yang berarti pengembangan harta, yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusahaan mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar hukum BMT. Dalil Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Konsep pasar dasar modal syariah, Al-Quran dan Sunnah. Syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Fikih, yaitu penafsiran ulama terhadap syariah. Terdiri dari ibadah yang pertama manusia, Allah penciptanya. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Dan yang kedua muamalah manusia dan manusia lain. Semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya, yaitu prinsip syariah di pasar modal. Prinsip pasar modal syariah, yang pertama, pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, spesifik dan bermanfaat dan dilakukan dengan cara hasil. Yang kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha atau emiten dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar atau bursa dan self-regulation organization lainnya. Tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Yang keempat, investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan atau maisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Dan terakhir, investor, emiten atau bursa dan self-regulation organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan atau demand. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.